rekan operator saya ada Ruli ya di kesempatan pagi hari ini, serta pengarah acara saya ada Syafi'i Rasak dan juga Hasir yang akan mengawal Anda di opini publik lintas Makassar pagi pendengar. Dan topik kita di kesempatan saat ini adalah moda transportasi baru teman bus. Moda transportasi teman bus ini akankah menjadi sahabat masyarakat Makassar? Dan pendengar, seperti yang sudah dihadirkan informasinya dari rekan reporter RRI Makassar Iin Nur Faraeni terkait topik kita, akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di awal kebersamaan kita di opini publik lintas Makassar pagi. Kota Makassar kembali diberikan pilihan pemanfaatan moda transportasi massal untuk beraktivitas melalui program layanan by the service yang menghadirkan teman bus. Kehadiran angkutan massal perkotaan ini mengingatkan kembali dengan kehadiran transportasi massal sebelumnya, yaitu bus Rapid Trans yang beroperasi melayani beberapa rute. Kepala UPT Maminasata Prayudi Samsibar mengaku, angkutan massal yang sebelumnya kurang diminati oleh masyarakat. Namun kali ini, Prayudi meyakini angkutan massal ini bisa dapat bertahan jika pengelolaan dijalankan secara lebih profesional. Menyusul program ini telah dipihak ketigakan dan mendapat subsidi dari Kementerian Perhubungan. Prayudi mengakui ada banyak perbedaan yang dihadirkan di teman bus. Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa kehadiran teman bus bukanlah sebagai kompetitor. Ya, jadi ini kami mau sampaikan, ini sebenarnya layanan ini hadir bukan hadir sebagai kompetitor. Pertama itu kami mau sampaikan. Jadi bukan sebagai kompetitor, tapi pelengkap layanan. Karena segmen PT-PT dengan segmen online itu berbeda dengan segmen bus ini. Jadi kalau untuk PT-PT mungkin agak beririsan, iya. Nah, solusinya untuk PT-PT ini kami semenjak sosialisasi dari awal-awal ini intens berkomunikasi dan mensosialisasikan ini ke Organda, dan Organda sosialisasikan ke rekan-rekan driver. Dan ini juga sopirnya ini itu 100% lokal. Itu rekomendasi Organda semua. Prayudi menegaskan peran pemerintah dalam kehadiran teman bus, yakni memastikan pelayanan hingga operasionalnya dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, pengamat transportasi Universitas Muslim Indonesia Lambang Basri menyebut, hadirnya teman bus sebagai moda transportasi massal juga diperlukan adanya peran besar pemerintah setempat, utamanya mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan transportasi tersebut, agar kehadiran teman bus ini tidak bernasib sama dengan BRT. Ya, ada namanya sustainable management, ya. Ada juga kolektivitas manajemen. Sustainable artinya berkelanjutan begini. Manajemen itu harus mampu memberikan sesuatu layanan yang bersinergi. Ini yang kemarin ini kan tidak sinergi. Artinya itu di situ juga lewat bus, di situ lewat PT-PT, di situ lewat bentor, di situ lewat segala macam gitu kan. Semua fasilitas angkutan umum lewat di situ. Artinya masyarakat sepenuhnya memilih secara bebas. Lambang mengatakan beberapa kebijakan hingga aturan lainnya perlu dibenahi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Makassar agar konektivitas manajemen tidak tumpang tindih. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Itu dia pendengar Pro 1 RRI Makassar, informasi dari reporter kita terkait moda transportasi baru ya. Dan inilah yang menjadi topik kita di opini publik lintas Makassar pagi saat ini. Moda transportasi baru yang namanya teman bus ini akankah menjadi sahabat masyarakat Makassar? Kami mengundang dengan telepon Anda untuk berpartisipasi, bergabung bersama kami di sini di line telepon 0821 33339440. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya Syamsul Bahri. Oke, Pak Syamsul Bahri yang ada di Makassar. Apa kabar ini Pak Syamsul Bahri? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Silakan mungkin komentarnya ini terkait moda transportasi baru kita ini, teman bus, akankah menjadi sahabat masyarakat Makassar, Pak Syamsul Bahri menurut Anda? Ya, tentulah jadi sahabat. Kalau nggak, kira-kira bagaimana nanti? Kalau saya ini kan ini apa ada haltenya? Udah ada haltenya ini. Halte ya? Pertama ya. Karena saya lihat itu saya dulu pengguna apa namanya? BRT? Moda bukan. BRT saya nggak pernah karena memang jalurnya BRT itu nggak jelas. Nggak jelas itu jalurnya. Nah sekarang kalau untuk jalur umum nggak masalah, gabung dengan jalur PT-PT nggak masalah. Iya. Saya kira ada kebebasan masyarakat memilih yang mana lebih suka, yang mana lebih
mungkin lebih murah, lebih bagus, lebih aman. Saya kira itu pilihan masyarakat. Betul. Jadi nggak masalah dia gabung dengan jalur apa dan tempat, karena dulu waktu ada namanya istilahnya angkutan puyuh itu waktu kampus itu kan maksudnya saya itu lebih senang memilih puyuh itu dibanding PT-PT karena pertama PT-PT mahal, apalagi sekarang PT-PT yang ada di Makassar itu jujur saya bilang tidak layak jalan lagi sebenarnya. Oke. Nah, kalaupun ada yang layak jalan itu 1-2 lah. Harus pemerintah benahi dulu itu kalau mau dikasih jalan supaya masyarakat ada pilihan. Nah, sekarang kalau moda transportasi baru, saya kira PT-PT bisa menjadi mati. Menurut saya kalau jalurnya sama, itu bisa mati. Pasti orang nikmati. Yang kedua harus dibawa bantu masyarakat dengan harga yang murah dan yang penting tidak rugi lah. Tidak rugi ya, oke. Iya, Damri dulu. Itu setelah Damri itu birokrasi, tidak ada pemeliharaan. Damri tidak ada pemeliharaan, jadi dari awal dia dipakai terus, tidak pernah dicat, tidak pernah di servis biasa, tidak pernah tempat duduknya, ya rusak. Nah sekarang kalau itu masih terjadi di moda yang baru ini, pasti masyarakat tidak nyaman berkendara. Tidak nyaman berkendara. Pasti ya, karena kan masyarakat itu maunya yang enak, nikmat. Beda Jakarta itu hampir 3 bulan, 6 bulan itu ada pergantian kendaraan. Kalaupun tidak diganti kendaraannya, pasti diperbaiki lah, diservis di bawah, terutama pelayanan. Jadi sekarang kalau saya cari halte-halte yang memungkinkan, mungkin di depan kampus, di depan masjid, itu ada halte yang didirikan. Ini sarana pendukung yang paling penting ya, Pak Syamsul Bahri, ya, haltenya. Karena kalau haltenya tidak bagus, di mana orang mau menunggu? Oke. Nah, ini udah halte yang BRT dulu ini sudah hancur, ditulis-tulis dan memang tidak berfungsi bagaimana nantinya. Kalau perlu dia seperti dulu ada masuk BTP, saya orang BTP kan. Kalau masuk BTP itu banyak penumpang di sana. Banyak penumpang di sana. Jadi kita lihat perumahan-perumahan yang memungkinkan masuk kendaraan itu dipasangi halte begitulah. Jadi yang harus dipikirkan adalah jalur-jalur dari teman bus ini. Jalur-jalur. Oke. Dan masyarakat seperti masyarakat yang sekarang yang dari daya itu kan umumnya ke Pasar Butung. Pasar Butung. Kedua, kalau memang dia mau rekreasi kan ke Tanjung. Ke Tanjung, oke. Nah sekarang kalau ada jalur macet, jalan kosong itu bus. Saya kira itu. Oke, baik. Diperbaikilah ya dulu lah. Iya, terima kasih Pak Syamsul Bahri yang ada di Makassar sudah berkomentar di pagi hari ini di kebersamaan kita di Opini Publik. Yang lain 082133333940 pendengar, masih saya nantikan dari telepon Anda untuk bergabung bersama kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi edisi awal pekan hari ini, hari Senin 15 November 2021 pendengar, bersama saya Arti Alfian. Dan kita juga informasikan kalau saat ini ya kita sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan YouTube RRI Makassar. Jadi buat Anda yang ingin berkomentar bisa langsung mengirimkan komentar Anda di kolom komentarnya di YouTube ataupun juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kita terima jaringan telepon kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa, di mana ini Pak? Hari Makassar. Dari siapa? Hari Bu. Pak Hari yang ada di Makassar. ARI. Ari yang ada di Makassar, silakan Pak Ari. Ini kan ada moda transportasi baru yang namanya teman bus. Akankah ini menjadi sahabat masyarakat Makassar menurut Pak Ari? Ya, terima kasih banyak. Sebelum saya ke sana, yang pertama adalah kita apresiasi sebenarnya pemerintah Kota Makassar ya, atau pemerintah provinsi. Kota Makassar? Pemerintah Kota Makassar menyediakan alternatif. Ini kan bagian dari alternatif lain dari transportasi di Kota Makassar ya. Iya. Jadi kita banyak pilihan. Kemudian yang kedua, saya tadi sama dengan penelpon yang tadi yang belakang itu, rute itu harus diperhatikan dulu. Kemana sih sebetulnya rutenya? Semua masyarakat wajib atau mau menjadi teman bus ini tahu
rutenya itu harus ditahu sama warga. Rutenya. Masyarakat harus tahu rutenya kemana ini. Sama saja rute yang ditempuh oleh PTPT atau tidak. Oke. Nah, kalau saya memang tidak, kita kemana? Nah, seperti tadi yang ke Jalan Pasar Mutung, Jalan Sekuti. Nah, itu bagus sekali sebenarnya karena PTPT tidak ke sana. Seperti juga di Jalan Pinumpu yang tempat saya tidak ada PTPT juga. Oke. Itu harus kita juga betulnya ya. Kemudian yang ketiga, alangkah baiknya itu yang memberi contoh untuk naik PT yang memberi contoh untuk naik teman bus. Harusnya itu ASN di pemerintah Kota Makassar. Ini usulan yang bagus ini Pak Ari ya. Iya, memang harus memberi contoh dulu, yang membuat aturan harus memberi contoh dulu dong. Masa yang dihimbau masyarakat contoh, kan? Betul. Itu istilahnya sama saja kalau cuma membuat regulasi saja atau memberi contoh gimana dong? Alangkah bagusnya ASN semua yang pemerintah kota itu memberi contoh ya naik teman bus supaya juga ini alternatif supaya tidak macet nih kota. Betul. Jadi menurut Pak Ari ini para ASN ketika bepergian ke kantor ataupun juga pulang tidak usah ada yang mengendarai kendaraan pribadi ya, mending langsung naik ke teman bus ini. Pak Ari. Betul itu. Oke. Jadi tidak ini mengurai kemacetan. Mengurai kemacetan. Ya, macet ini kan karena jam-jam pagi itu kan pakai mobil mereka semua. Iya. Hampir semua enggak, tapi mayoritas ya. Mayoritas. Mayoritas. Jadi yang itu ketiga, yang keempat ini agak banyak ya terakhir ini. Ya. Silakan Pak Ari. Ini masukan saja ya. Biasanya kalau moda transportasi yang dikelola oleh pemerintah kota itu biasanya tidak berjalan lama. Contoh Damri. Jadi kita maunya pemerintah memanage dengan baik lah yang orang yang kayak begini. Jadi pemerintah kota harus aktif untuk bisa menarik perhatian masyarakat, warga masyarakat untuk bisa naik teman bus nanti ini. Jadi saya pikir cuma itu berarti karena agak panjang. Oke. Terima kasih masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Ari yang ada di Makassar. Ya, memang rute-rute ini yang paling penting. Jangan sampai rute dari teman bus ini hampir sama dengan jalur atau rute dari PT-PT. Ini mungkin yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah saat-saat moda transportasi baru teman bus ini diluncurkan ya, dan bisa menjadi sahabat masyarakat Makassar. Dan yang paling penting juga ini adalah bisalah ASN memberi contoh terlebih dahulu sehingga tidak ada lagi ASN yang menggunakan kendaraan pribadi, cukup naik teman bus saja ini supaya ini bisa menjadi contoh juga untuk masyarakat. Dan masyarakat akhirnya bisa menjadi sahabat dari teman bus ini ya. Dari kan telepon Anda kembali pendengar, saya masih nantikan di Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini Senin awal pekan 15 November 2021. Silakan buat Anda yang ingin berpartisipasi, apakah moda transportasi baru teman bus ini menjadi sahabat masyarakat Makassar? Moda transportasi baru teman bus akankah menjadi sahabat masyarakat Makassar? Bagaimana komentar Anda, bagaimana tanggapan Anda? Silakan line telepon kami di 0821 3333 9440. Dan kami informasikan juga kalau saat ini kita sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan dari YouTube RRI Makassar. Jadi Anda bisa masuk bergabung baik itu di Facebook maupun juga di YouTube dan langsung meninggalkan kolom komentar Anda di sana ya. Kita terima penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa di mana Pak? Dari Andi Akbar di Makassar. Pak Andi Akbar di Makassar. Pak Andi Akbar, ini kan ada moda transportasi baru namanya teman bus. Nah, menurut Pak Andi Akbar ini akankah bisa menjadi sahabat masyarakat Makassar, Pak Andi Akbar? Bisa lah. Bisa ya? Yakin dan percaya bisa lah. Dengan catatan? Apa sih yang tidak bisa? Apa sih yang nggak bisa dengan catatan? Dengan catatan. Pertama, saya kira mengenai masalah harga ya. Harga, oke. Lebih ke harga. Jangan sampai hanya di awal murah, tapi akhirnya juga nanti mahal juga. Ini kan
kalau memang mau menjadi sahabat masyarakat, ya harus itu tadi. Menyatu dengan masyarakat juga sesuai dengan kemampuannya masyarakat ya. Iya, termasuk harganya itu. Oke. Ongkosnya itu harus menyatu dengan masyarakat. Jangan hanya di awal demi untuk menarik perhatian. Harganya murah, tapi nanti setelah itu ketika masyarakat perhatiannya beralih ke situ, pelan-pelan tapi pasti dinaikkan lagi. Gitu. Okay. Karena saya tidak yakin apakah selama ini bus ini akan disubsidi oleh pemerintah atau tidak. Gitu. Nah, dikala pemerintah sudah mulai ngos-ngos mensubsidi ini, akan serahkan kepada pihak ketiga, itu nanti letak masalahnya. Bisa nggak konsisten dengan harga itu? Atau minimal bisa bersaing dengan harga yang ada, dengan moda transportasi lainnya. Itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Dan yang kedua, saya kira itu ketersediaan armada setiap jalur. Jangan sampai masyarakat menunggu lama. Iya, betul. Ini juga yang harus diperhatikan ya. Ini yang diperhatikan. Karena kalau ini tidak, jangan harap ini bisa menjadi sahabat. Iya. Karena kalau menunggu lama kan kasihan. Jadi ibarat kata ini hampir samalah ketersediaan armadanya dengan PT-PT. Ketika kita ingin naik ini langsung ada. Minimal seperti itu. Benar, ketersediaan seperti PT-PT sehingga masyarakat memang dengan senang hati itu tidak lama menunggu. Kalau lama menunggu kan tidak usah milih ditunggu. Ya. Beralih ke moda transportasi lain saja. Gitu. Saja deh. Banyak kok yang lain. Daripada kita menunggu, murah tapi lama menunggu sama saja. Sama saja. Ya, seperti itu. Asli seperti itu. Yang ketiga, nah bilang tadi Pak siapa lagi namanya itu bahwa ini bukan kompetitor. Pak Abdul Wahab Tahir. Iya. Kita jangan seperti itu. Ini namanya jasa pelayanan itu pasti sudah menjadi kompetitor lah. Yakin dan percaya. Pasti jadi kompetitor. Kecuali tidak jadi kompetitor kalau kita mengikuti harga pasar yang ada. Iya, tapi ini kan tidak. Karena harga yang dipatok itu nanti awalnya setelah ini gratisnya berlaku, itu kan 3.500. 3.500. Ini kan jauh dari harga yang ada. Iya toh? Iya. Dengan misalnya dengan PT kan 5.000, 7.000. 5 dan 7.000. 5.000, 7.000. Itu. Ini kan jelas akan ini kan itu kebetulan ada persaingan di situ mengenai masalah ongkos di situ. Itu pasti Pak, itu sudah pasti. Pastilah. Akan ada kompetitor di situ, itu sudah pastilah. Dan mengenai jalur, kalau yang mengatakan itu pasti akan berbentur, itu pasti akan dengan jalur yang sama dengan moda transportasi lainnya lah. Itu tidak mungkin dihindari. Tidak mungkin dihindari. Misalnya ke kampus Unhas, itu kan banyak PT-PT juga di sana kok. Iya. Mau dari Cendrawasih, mau dari ujung ke sana. Dari veteran. Ada veteran dari sana, ada semua kok. Iya. Itu kan pasti akan berbenturan di situ. Jadi sebaiknya pemerintah memikirkan kembali rute-rute apa saja yang dijalankan, yang akan dilalui oleh teman bus ini ya. Iya betul. Dan kalau memang artinya tidak bisa, hindarnya berlakukan sewa yang sama. Itu. Supaya ada persaingan di situ. Persaingan harga di situ. Jadi kasihan kan seperti PT-PT kan sudah Theo tapi ada persaingan dengan lagi. Dengan pelayanan yang bagus, dengan mobil yang bagus. Iya, dengan murah lagi. Itu. Jadi saya kira ini bisa terjadi. Kalau untuk ASN saya kira susah ya. Susah ya. Susah. Kalau hanya sebagai himbauan, kecuali ada aturan ketat yang memang memaksa mereka untuk naik ini, bisa jadi. Tapi kalau cuma himbauan, yang harap. Karena ASN kita di Makassar ini gengsinya terlalu tinggi. Kalau dia mau naik bus misalnya. Seperti itu. Jadi saya kira memang kalau ini bisa diperbaiki, terutama dipelayani oleh pemerintah, saya kira ini bisa menjadi sahabat masyarakat. Dan masyarakat akan senang hati dengan menggunakan trammoda bus ini. Apa sih yang nggak bisa ya? Apa sih yang nggak bisa? Baik, terima kasih. Kalau ada kemauan, seperti itu. Baik. Jadi yang kita hanya cari keuntungan, tapi lebih dari kepelayanan tadi seperti itu yang saya bilang. Berarti terutama masalah ongkosnya itu, sewanya itu, harus itu konsisten dengan harga murah begitu ya, tidak ada lagi kenaikan harga. Betul. Yang kedua itu jalur tadi armadanya itu, ya minimal seperti PT-PT lah. Jangan sampai masyarakat menunggu lama. Ini kan bisa juga mempengaruhi seperti itu. Tapi kalau semua ini bisa bisa diatasi, saya kira ini bisa menjadi
transportasi idola lah di kota masyarakat, khususnya kota Makassar ini. Masyarakat Kota Makassar. Ya, Baik. Kota Makassar ini. Saya Pak kira Adi seperti Akbar. itu. Iya, terima Iya, kasih nanti Pak Adi juga Akbar. Selalu selamat pagi. Amin, selamat pagi. Terima kasih Pak Adi Akbar juga sudah berpartisipasi ya. Dan buat Anda mendengar satu penelpon kembali saya hadirkan, saya nantikan dengan telepon Anda di 0821 333 9440. Di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi edisi hari ini, moda transportasi baru teman bus akankah menjadi sahabat masyarakat Makassar ya. Senada dengan para penelpon ini, apa sih yang tidak bisa, tapi ada lagi catatan-catatannya ya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kita terima penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, Pak Abdullah Sewang. Iya. Ini Pak Abdullah Sewang, ada kan moda transportasi baru namanya teman bus. Akankah ini menjadi sahabat masyarakat Makassar ini menurut Pak Abdullah Sewang? Iya, begini, sebelum beroperasi Iya. kita belum bisa mengatakan begini. Iya. Nanti kalau sudah beroperasi baru kita lihat bagaimana ekstensinya, maknanya dia berjalan bagaimana toh. Tapi paling tidak kan ada harapannya ke depannya harus begini, kayak seperti tadi rutenya harus melalui jalur ini, kemudian harganya harus begini, ongkosnya begini. Kalau secara kasar, Iya. ini pemerintah mau membantu. Iya, kepada masyarakat kecil. Tetapi masyarakat sekarang itu walaupun dia kecil, maunya mejeng di jalan. Iya, mau naik kendaraan sendiri. Iya, karena ini Sulawesi Selatan ini umumnya mau dibilang itu bahasa Makassarnya ya. Iya, maaf saja. Arti saya berbicara Sulawesi Selatan ini, berarti saya juga diriku kena juga. Saya juga kena dong. Iya, kena diriku juga, mau meja, mau dibilang punya kendaraan sendiri. Iya. Jadi kalau mau dibilang percuma saya beli kendaraan kalau saya mau naik angkot. Itu pemikirannya orang yang baru memiliki kendaraan. Tapi orang yang sudah semacam di Jakarta, oh tidak, karena kita lihat di Jakarta itu best laku itu karena seperti Bekasi Jakarta. Antara Bekasi Jakarta itu banyak pabrik. Oh di situ orang-orang pabrik naik bus semua. Iya, dari Jakarta ke tengah jalan Bekasi, dari Bekasi ke tengah jalan Jakarta itu ada berapa pabrik di situ, banyak orang pabrikan. Daripada macet, kemudian pulang juga capek ya, mending saya berapa kali naik saya bus. buktikan itu kalau saya dari Bekasi ke Jakarta, begitu bus berhenti berebutan orang naik, bukan 10, 20. Orang naik langsung bus itu penuh. Beda dengan Makassar, Pak Abdullah Sewang. Beda dengan Makassar, karena saya katakan ya, penduduk Jawa dengan Sulawesi 4:40. Itu sudah disurvei itu 4:40. Bayangkan saja. Jadi memang kalau dibilang orang berbicara soal bus, ya saya tidak begitu yakin ya bahwa mau full. Yeah. Tapi kan tadi Pak Abdullah Sewang ini sempat menyinggung karakter orang Makassar. Nah, bagaimana kira-kira ini supaya mindset orang Makassar, karakter orang Makassar ini mau juga mengikut di daerah Pulau Jawa yang lebih ingin naik bus dibandingkan naik kendaraan pribadi, Pak Abdullah Sewang. Kalau menurut Pak Abdullah Sewang ya? Itulah saya katakan bahwa jiwa mewah orang Sulawesi Selatan itu ada jiwa mewahnya. Ada jiwa mewahnya. Jadi susah kayaknya untuk dihilangkan. Walaupun di bawah hidup rata-rata, maunya mau hidup mewah. Iya. Kenapa kita katakan orang Jakarta itu bagus? Iya. Karena mau mengikuti situasi keadaannya. Kalau di sini ini biar kita di bawah hidup kita mau seperti mau orang mewah. Iya. Kalau saja ini teman bus kita ini mau secepatnya seperti PT-PT, saya kira bisa terpenuhi. Tetapi kalau dia atur-atur waktu, ada pemberhentian khusus seperti halte, tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Baiklah. Terima kasih Pak Abdullah Sewang untuk masukannya di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang yang ada di Kota Makassar ya. Mindset atau karakter orang Makassar ini yang
sepertinya harus diubah ya. Sebentar kita akan kembali mendengar untuk mendengarkan komentar Anda di Opini Publik Lintas Makassar Pagi edisi hari ini Senin awal pekan di 15 November 2021. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi 94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Kabut ingin merendah, perlahan datang menyapa semak-semak tanah basah. Langkah kaki seiring, pandangan hijau terhampar di tepi hutan cemara. Setelah lelah bertarung dalam kerasnya hidup, ku butuh untuk sejenak menenangkan nurani. Wahai alam, dekaplah jiwaku, gelisah dan mencari. Di langit ingin ku basuh wajahku, biar segar mentari dini ku perlu hangatmu, menyusup bulu nadi, membuka hari yang baru untukku. Song-song apa terjadi? Meniti hutan cemara, sepintas jejak tertinggal dalam lumpur terkubur. Jenuhku adalah beban yang tak boleh terulang. Wahai alam, dekaplah jiwaku, gelisah dan mencari. Di langit ingin ku basuh wajahku, biar segar meraja. Mentari dini ku perlu hangatmu, menyusup bulu nadi, membuka hari yang baru untukku. Song-song apa terjadi?
Anda dalam situasi keadaan darurat? 112 gawat darurat, laporkan kejadian Anda. Segera hubungi nomor darurat 112, bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah, atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Layanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Hobi bersepeda, mau dapat hadiah? Yuk, semarakan rangkaian Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-76 tahun. RRI Makassar menggelar kegiatan fun bike hari Minggu 28 November 2021 pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah di pelataran RRI Makassar. Tunggu apa lagi? Ikuti dan meriahkan kegiatan fun bike RRI Makassar. Untuk pendaftaran, silakan langsung ke bidang layanan pengembangan usaha RRI Makassar, Jalan Riburane nomor 3, Makassar, atau bisa menghubungi kontak person di 0813 5513 7316 atau di 082 290 361 990. Pergi pakai sepeda, pulang bawa hadiah bagi yang beruntung. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. FM Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi.
Anda kembali bersama dengan kami pendengar di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Kesempatan hari ini hari Senin awal pekan di 15 November 2021 pendengar. Dan kami masih mengundang partisipasi Anda untuk berkomentar bersama dengan kami, mengomentari topik kita, yakni moda transportasi baru teman bus akankah menjadi sahabat masyarakat Makassar. Saya nantikan dari telepon Anda pendengar di 082133339440 di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa di mana, Pak? Pak Edi lagi mobile nih. Lagi mobile dari? Iya. Dari Tamalan Rea. Dari Tamalan Rea ke menuju kantor gubernur, langsung belok kiri ke Veteran. Oke. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Pak Edi. Pak Edi. Iya. Pak Edi yang saat ini tengah mobile. Langsung ini Pak Edi, mumpung lagi mobile, melihat situasi lalu lintas di wilayah Kota Makassar. Ini kan ada teman bus namanya ya, moda transportasi baru. Mohon maaf ya. Pertama sama-sama dulu. Semoga hari ini kita sehat selalu. Amin, ya. Amin. Dalam musibah. Amin. Amin. Dalam perjalanan ini saya mau ketemu dengan mobil bus yang terparkir di depannya kantor gubernur, terus di Veteran di Pas Ramayana gitu. Aduh. Saya menyambut baik saja niat baik pemerintah sangat luar biasa memang. Iya. Semoga ini punya makna tersendiri bagi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar. Akan tetapi dalam pikiran saya mau mengatakan bahwa saya takutkan ini mubazir lagi. Seperti BRT begitu ya, Pak Edi? Ya, satu banyaknya itu halte-halte yang mubazir yang miliaran itu nilainya ya. Apalagi di depannya Hertasning itu di PPLN itu ada lagi halte bis yang dilengkapi dengan fasilitas AC sangat luar biasa yang Kota Makassar itu. Yeah. Dan ini menyambut kita memang baik juga niat baik pemerintah, salut begitu. Akan tetapi ini kan tidak efisien dan efektif. Kembali seperti yang dikutarakan oleh Pak Abdullah Silang, menarik sekali senior kita itu bahwa kita kembali bahwa Sulawesi Selatan itu punya budaya lain beda dengan Jawa. Beda ya dengan Jawa? Sangat. Karakter jadi, atau mindsetnya orang Makassar sangat berbeda. Mindsetnya, gengsi dong, mobil punya kan saya. Iya. Ada mobil pribadi di rumah motor, lalu kenapa mau nunggu-nunggu? Budaya Makassar dengan Jawa itu beda. Bahwa Sulawesi Selatan itu gengsinya tinggi, tidak ada yang mau menunggu berjam-jam di situ di halte, mau menunggu. Ada Grab, ada Gojek gitu. Jadi mau transportasi online ya. Aduh, kita ini berpikir banyak kali dulu sebelum menghadirkan itu. Contoh saja ini, ke depan nanti kan ada kereta api. Itu juga sebenarnya kalau untuk transportasi untuk sangat. Singgah-singgahnya orang Makassar kan banyak. Mau singgah di Pare, mau di mana itu. Sama di kita di Kota Makassar, mau pulangnya tapi ini gratis ya Mbak ya? Kisaran Rp3.500 ya? Iya. Kita banyak orang sepaham dengan saya bahwa seharusnya itu lebih efektif kalau transportasi masyarakat itu yang digencot untuk biar dapat itu nilai tambah juga bagi masyarakat, transportasi masyarakat. Tapi ini ini sebenarnya bukan kita saya berkecil hati juga karena sudah banyak halte-halte yang tidak bermanfaat. Satu, yang kedua kembali bahwa budaya Makassar sangat jauh. Di Jawa itu ya biar berapa halte bis saja, haltenya saja banyak antri, apalagi di busnya. Itu satu. Yang kedua, mana ada ya di daerah Kota Makassar yang kecil dari dan ke itu sangat. Saya berpikir lain Mbak, andai kan bisa dipikirkan seharusnya para petani yang notabene adalah para petani yang mau melemparkan hasil buminya dibawa ke kota itu lebih bagus. Diarahkan ke sana menurut Pak Edi ya? Diarahkan ke sana biar itu kebutuhan masyarakat kota terpenuhi kebutuhannya. Dan sekarang kendalanya menurut survei juga mengatakan bahwa kasihan para petani di daerah-daerah macam di Malino, di mana sekitarnya Kota Makassar, Kota Maros dengan Kota Sumber Minasa itu transportasi itu yang diinginkan untuk mengangkut secepatnya itu hasil buminya untuk dipasarkan dapat menghidupi
keluarganya lagi. Jadi ini Tapi masukan itu dari dikit. Pak Edi ya, masukan dari Pak Edi mending dialihkan teman bus itu Iya. dialihkan ke pertanian, sektor pertanian seperti Pertanian itu. sektor itu lebih bagus atau sangat lebih. Saya salut dan saya penyumbang pertama itu kalau andaikan Anda bisa. Penyumbang berarti bahwa pemikiran sumbangan pikiran itu bisa kita duduk bersama seperti apa itu. Saya orang petani juga, Mbak, petani. Ya, lebih bagus itu kita arahkan ke desa-desa hasil hasil pertaniannya dibawa ke kota. Untuk kebutuhan masyarakat kota, khususnya Kota Makassar. Baik. Itu baru gitu. Ya Mbak, makasih banyak bicara-bicaranya. Semoga Terima kasih Pak Edi yang lagi apa mobile. yang dilakukan pemerintah kita bisa bermakna lebih menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Amin. Hati-hati di jalan ya Pak Edi ya. Makasih Mbak. Ya, terima kasih dari Pak Edi yang saat ini katanya lagi tengah mobile ya. Lantas bagaimana tanggapan Anda ini pendengar moda transportasi baru teman bus akankah menjadi sahabat masyarakat Makassar? Saya masih nantikan dari telepon Anda di Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini. Kita terima kembali penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Arti, ketemu lagi ya lewat udara. Pak Wahyu di Goa, bagaimana ini tanggapannya Pak Wahyu? Saya sih senada dengan Pak Edi tadi. Kayaknya dalam tanda petik sia-sia saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Tapi kan belum dicoba Pak Wahyu. Ya, walaupun belum dicoba, tapi mungkin kalau awal-awalnya mungkin orang semangat. Tapi kalau umpama kedepannya untuk saat lagi. ini kan semua serba gampang. Dia perlu dipikirkan bahwa hanya kalau kita mau menggunakan moda transportasi itu, pertama perlu mengeluarkan tambahan biaya karena otomatis kita jalan kaki kah atau naik bentor ke sana kah. Betul ke haltenya ya Pak Wahyu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua lagi masalah kemacetan. Tidak ada jaminan apakah bus itu keluar mengurangi kemacetan, ada jaminan. Ada jaminan karena kalau masyarakat mau meninggalkan mobil kendaraan pribadinya kayaknya mikir. Karena keluar dari rumah masa mau jalan kaki, masa mau naik bentor. Apalagi hujan. Apalagi kalau hujan. Dia pikir lagi ngapain kita beli kendaraan kalau buat disimpan aja di rumah. Jadi kalau Pak Wahyu ini kembali lagi ke budayanya atau karakternya orang Makassar ya, kembali lagi ke situ. Ini bukan masalah karakter, masalah budaya, bukan. Tetapi masalah simple, masalah gampang. Tidak masalah ingin mudahnya. direpotkan. Ya, artinya tidak nyusahin. Sekarang kan tinggal klik HP, kendaraan sudah di depan rumah. Lebih simpel. Terus tiba di depan di tujuan. Nah itu kan orang seperti itu. Orang kan mikir kalau misalkan pakai bus jalan kaki lagi lah, atau mungkin naik bentor lagi lah. Menambah biaya begitu menurut Iya Pak kan Wahyu. ribet. Jadi kalau dibilang untuk mengurangi kemacetan kayaknya tidak efektif dan kayaknya takutnya malah nambah macet lagi karena kalau misalkan dia singgah di pinggir jalan, apalagi kan mobil ukuran besar. Nah, ukuran kecil saja kalau di pinggir jalan mampir sekali orang sudah klakson-klakson di belakang. Jadi harapannya Pak Wahyu ini? Harapan saya ini kalau perlu dipikirkan ulang lah, jangan sampai kita buang-buang biaya. Mungkin bisa dialokasikan di yang sektor betul-betul lain. bisa dimanfaatkan. Baik. Karena kalau umpama dibilang untuk jajakan bis kayaknya saya kurang yakin lah. Kurang Takutnya yang kayak kemarin-kemarin lah. Nah, itu yang mungkin Tidak seperti ingin itu, mengulang Mbak. kesalahan yang sama. Ini kayak judul Iya. lagu ya. Oke, terima Oke, kasih Pak Mbak Teh, Wahyu. salam sehat. Salam sehat Assalamualaikum. balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu yang ada di Goa juga sudah berpartisipasi. Ini lebih baik dipikirkan ulang, takutnya sama dengan yang kemarin ya. Baiklah, yang lain ini saya masih nantikan dari telepon Anda mendengar di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Moda transportasi baru teman bus akankah menjadi sahabat masyarakat Makassar? Silahkan buat Anda yang ingin berkomentar, kita terima kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Dari Wibi. Pak Wibi yang ada di Makassar. Bagaimana ini pendapatnya Pak Wibi seputar moda transportasi baru kita teman bus? Ini masih dalam naungan Damri. Damri? Ya, maksud saya yang baru ini masih di bawah naungan Damri atau sudah dikelola pemerintah provinsi? Ini pengembangan angkutan massal di kawasan perkotaan ini adalah Trans Maminasa ini telah didesain ya dengan angkutan perkotaan yang sudah ada. Ini di bawah Kota Makassar ini ya. Oh iya. Damri itu kan singkatan dari
orang bilang Dinas Angkutan Mobil Republik Indonesia. Republik Indonesia. Kalau Jadi, ini keluaran dari Kota Makassar, Pak. Iya, tapi ini kan supaya tidak uang. Identik dengan yang sudah-sudah lah. Sama aja ya. Sama Ji. Cuma masalahnya masyarakat semua banda. Baik sudah didesain 20 orang pakai VIP, CCTV. Tapi jangan-jangan cuma awalnya saja panas-panas, nanti lama-lama seperti Damri dulu. Waktu pertama kan orang gila-gila naik Damri. Aku yang namanya Bispoyo dulu itu. Iya, saya masih dapat kayaknya masih kecil. Semua antusias naik Damri. Berbondong-bondong. Biar tidak ada perlunya, yang penting naik Damri dulu, coba dulu. Lama-lama Damri mati suri, bubar. Yang lebih parah lagi ini yang kedua ini BRT. Harganya mahal, bisnya mewah, tidak ada penumpang. Satu berapa kali kalau bersepeda pagi itu hari Minggu melihat di BRT kosong, Mbak, tidak ada penumpangnya. Ya? Baik di halte maupun di atas busnya, Pak Wibi? Kosong, biar di terminalnya, biar di bisnya tidak ada penumpangnya. Bagaimana tidak bangkrut kalau begitu? Nah ini juga ini jangan-jangan nanti cuma awalnya saja banyak yang coba-coba naik. Teman tapi bus. Kalau lama-kelamaan, saya terus terang, Mbak, tidak pernah saya naik Damri maupun BRT. Terlalu lama. Lama menunggu juga berhentinya, kata orang, di halte. Baru bisa berhenti. Mendingan saya naik motor saja, praktis cepat. Dari rumah sampai ke tempat tujuan, Pak Wibi? Iya. Kalau naik macam bis begitu itu lama sekali itu. Jadi kalaupun moda transportasi baru ini sudah beroperasi, apa harapan Anda ini supaya ini moda transportasi teman bus ini bisalah menjadi teman masyarakat Kota Makassar, Pak Wibi? Iya, harapan saya jangan rugi. Jangan sampai rugi. Iya, kalau untuk masyarakatnya ya, untuk masyarakatnya. Ya untuk si pengelola bis ini. Oke, untuk si pengelola bis. Kerugian. Kalau dia mengalami kerugian, saya yakin 100% akan bubar seperti yang dulu-dulu. Baik. Harus melihat pengalaman, harus dijadikan pelajaran kembali untuk moda transportasi baru ini ya. Jangan kamu rugi. Kalau kamu rugi, pasti bubar. 100% pasti bubar. Siapa mau rugi? Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Wibi yang ada di Kota Makassar menjadi penelpon terakhir kita di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi ya. Sekali lagi terima kasih buat Anda semua pendengar Pro 1 RRI Makassar yang turut berpartisipasi, berkomentar, memberikan komentarnya terkait topik kita. Moda transportasi baru teman bus akankah menjadi sahabat masyarakat Makassar? Dan topik ini pendengar akan kembali hadir di Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini pada pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nantinya, yang menghadirkan narasumber Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, ada juga Pak Lambang Basri, pengamat transportasi, dan dari anggota DPRD Sulawesi Selatan, dan akan dipandu oleh rekan kami sebentar Alfianus Baka. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi.